Halo sahabat hoak, bagaimana kabar kalian? Tentu senang dan bahagia dengan hoak yang beredar, bukan? Asal keinginan tercapai, semua jadi halal. Bagaimana menurut Anda? Tentu ini canda, bos geng. Pada kesempatan kali ini, channel Kisah Seru akan membahas alur cerita film pembawa berita yang berjudul Dhamaka. Bagaimana kisahnya? Simak aja video ini sampai habis agar sobat mengetahui bagaimana kesimpulan video ini. Apakah ada persamaan atau perbedaan dengan media zaman now? Jangan lupa komen yang sopan dan baik agar tidak terjadi spam, bos geng. Selamat menonton. Film Dhamaka ini dibintangi oleh aktor Bollywood Kartik Aaryan dan disutradari oleh Ram Madhvani. Film ini bercerita tentang ancaman bom dari seorang pekerja konstruksi yang sakit hati terhadap pemerintahnya sendiri. Film ini diperan oleh Kartik Aaryan sebagai Arjun Pathak yang menjadi pembawa berita, Brunel Thakur sebagai Sumia yang menjadi reporter, Amrita Subhas sebagai Angkita yang menjadi manajer di kantor berita, Soham Majumdar sebagai Anand Pata yang menjadi biang keroknya, Vikas Kumar sebagai polisi bernama Praven, dan banyak pemain lainnya. Arjun adalah pembawa berita utama di salah satu televisi terkenal di India. Dia sering mendapat penghargaan karena prestasinya, dan Arjun juga mempunyai istri cantik yang bernama Sumia. Dia adalah seorang reporter lapangan yang bekerja pada televisi yang sama dengan Arjun. Mereka berdua saling mencintai dan hidup bahagia. Sumia bahkan mengajarkan Arjun agar berita yang dia bawa banyak penggemarnya. Maka Sumia mengatakan pada Arjun, tunjukkan ciri khas pribadinya dengan kalimat, apapun yang saya katakan akan menjadi kenyataan. Arjun pun membaca kalimat itu sebelum membawa berita. Beberapa tahun kemudian ada kesalahpahaman antara Arjun dan Sumia yang menyangkut pekerjaan, dan rumah tangga mereka mulai retak, dan Arjun pun diturunkan posisinya dari pembawa berita utama menjadi penyiar radio walaupun pada kantor yang sama. Arjun dengan Sumia saling mempertahankan egonya dan mereka juga berencana bercerai. Arjun menyiapkan dokumen untuk mengurus perceraian, padahal di lubuk hatinya yang dalam mereka masih saling mencintai. Esok pagi Arjun berangkat kerja sebagai penyiar radio yang dipandu oleh kedua temannya, dan topik pada hari itu pembicaraan mengenai pajak. Penelpon pertama langsung masuk dan Arjun pun melayani dengan ramah. Penelpon itu bernama Ragu Mata, profesinya sebagai pekerja konstruksi. Ragu mengatakan dia adalah orang yang miskin yang serba kekurangan, dan dia mengeluh tentang tagihan listrik yang mahal untuk orang miskin seperti dirinya. Seharusnya pemerintah harus menggratiskan listrik bagi orang-orang miskin. Kedua rekan Arjun membasa kepada Arjun untuk menutup teleponnya Ragu karena sangat membosankan. Arjun pun menutup telepon Ragu dan menerima telepon dari orang lain. Beberapa detik kemudian Ragu menghack sistem telepon Arjun dan tidak bisa menutup telepon Ragu. Ragu pun mengatakan, aku belum selesai bicara, kenapa menutup teleponku, Mr. Arjun? Bila kau main-main denganku, aku mempunyai bom dan akan meledak jembatan itu. Arjun pun tersenyum karena menganggap itu adalah prank. Tetapi Ragu tetap mengancam dan membuat Arjun marah. Arjun pun mengatakan, silahkan saja kau bom jembatan itu, aku tidak peduli. Arjun pun menutup telepon Ragu. Beberapa detik kemudian jembatan itu meledak dan getaran pun sampai ke gedung Arjun bekerja. Arjun dan kedua rekannya kaget dan langsung melihat ke arah jembatan. Ragu kemudian menelpon Arjun dan mengatakan, kau masih tidak percaya kepadaku? Tunggu, aku akan menelpon 15 detik lagi. Ragu pun mematikan teleponnya dan Arjun mencoba menelpon polisi. Namun Arjun teringat, jika ini bisa menjadi berita utama, maka dia akan mendapat posisinya sebagai pembawa berita utama dan karirnya juga kembali seperti dahulu. Arjun pun tidak jadi menelpon polisi, dan secara sembunyi-sembunyi Arjun menelpon Angkita sebagai bosnya. Arjun bernegosiasi menjual berita ini dengan satu syarat, Arjun harus diangkat menjadi pembawa berita utama lagi. Angkita pun menyetujuinya karena berita ini akan naik ranting channelnya. Kemudian Arjun berganti baju dan bersiap-siap.
Anggita membawa seluruh krunya terbaik naik ke lantai atas ke tempat Arjun untuk menyiarkan berita bahwa berita ini adalah berita utama yang dibawakan oleh Arjun. Mereka semua menyiapkan dengan cepat. Secara sepihak, kedua rekan Arjun disingkirkan begitu saja. Mereka pun marah dan sakit hati kepada Arjun. Arjun melihat di berita TV-nya Sumiya yang menjadi reporter berita tersebut di lokasi pengeboman. Arjun khawatir dengan Sumiya dan dia meminta kepada Anggita untuk menarik Sumiya dari lokasi. Namun Anggita mengatakan, "Aku ingin semua yang terbaik agar ranting channel kita naik seketika. Maka aku sengaja menugaskan Sumiya di sana." Arjun kemudian berdiskusi cepat dengan Anggita mengenai strateginya menjawab telepon Ragu. Sebelum acara disiarkan, Ragu menelpon Arjun dan meminta bayaran. Dan Ragu mengatakan, "Arjun, kamu harus membayarku 400 juta rupiah. Aku tidak mau menelponmu secara gratis. Karena dengan adanya aku, maka ranting channelmu akan naik dan mendapatkan uang yang banyak. Jika kamu tidak mau, maka aku akan pergi ke channel lain yang mau membayarku." Arjun pun kaget mendengar hal itu dan langsung menolak permintaan Ragu. Tetapi Anggita langsung bersedia membayar karena yang terpenting bagi Anggita naik ranting channelnya. 5 detik kemudian Arjun memulai berita utamanya secara langsung dengan Ragu. Semua penduduk India dapat mendengar pembicaraan mereka berdua. Dalam pembicaraan tersebut, Ragu mengatakan, "Aku mengebom jembatan itu karena akulah yang membuat jembatan itu 20 tahun yang lalu. Dahulu kami bekerja tidak diberi alat yang memadai untuk bekerja. Tiba-tiba badai pun datang dan menyebabkan 3 pekerjaan dari temanku jatuh ke laut dan meninggal dunia. Namun pemerintah dalam kejadian tersebut tidak memberikan kompensasi apapun dan tidak meminta maaf atas tragedi itu. Pemerintah tidak peduli atas kematian 3 temanku. Bahkan pemerintah tidak peduli dengan keluarga yang mereka tinggalkan. Kami juga warga negara yang bekerja keras untuk negara kami." हम भी देश के नागरिक हैं यार, हम भी देश के नागरिक हैं. Mendengar cerita Ragu, Arjun terbawa perasaannya. Tetapi Anggita tetap mementingkan ranting channelnya. Lalu Ragu meminta Arjun menelpon Perdana Menteri karena dialah yang mempunyai program saat pembuatan jembatan kala itu sebelum menjadi Perdana Menteri. Ragu ingin Perdana Menteri meminta maaf secara langsung di channel Arjun. Anggita langsung meminta Arjun untuk tidak memenuhi permintaan Ragu. Karena dengan melibatkan Perdana Menteri di channelnya, maka channel mereka akan diblokir pemerintah. Arjun pun menuruti permintaan Anggita. Namun Arjun langsung menunjuk rekaman saat Arjun berbicara dengan Ragu sebelum pengeboman. तुझे पता है तेरे जैसे कुत्ते भौंकते बहुत हैं और करते कुछ नहीं है. तो फोड़ना है तो फोड़ वरना फूट साला हराम. Mendengar hal itu, Anggita marah kepada Arjun dan langsung mematikan siaran langsungnya, dan siaran itu dialihkan ke penyiar lain oleh Anggita. Tapi Ragu tidak mau penyiar lain selain Arjun. Ragu langsung meledakkan pengeboman kecil yang ada dalam mic penyiar itu. Arjun bersiap kembali siaran langsung. Ragu menelpon Arjun dan mengatakan, "Jika kamu berpindah lagi dari kursimu, maka aku akan ledakkan AirPod yang ada di telingamu." Kemudian Arjun panik dan tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Anggita tidak mengetahuinya. Tiba-tiba Ragu meledakkan sisi lain dari jembatan yang membuat Sumiya dalam bahaya. Arjun tambah panik dan mengkhawatirkan Sumiya. Ragu memberi waktu 10 menit kepada Arjun untuk memanggil Perdana Menteri dan meminta maaf secara langsung di channel beritanya. Jika tidak dipenuhi, maka Ragu akan kembali mengebom yang lebih besar lagi. Apabila Perdana Menteri bersedia meminta maaf, maka Ragu menyerah diri kepada polisi. Yang Ragu butuhkan hanya sebuah permintaan maaf dari Perdana Menteri. Ragu meminta Arjun menelpon asisten Perdana Menteri bernama Mathur. Arjun langsung menelpon Mathur dan meminta datang ke studio. Anggita marah besar dengan tindakan Arjun ini. Beberapa menit kemudian, datanglah Praven, anggota khusus anti teroris, untuk mengambil alih kendali. Praven menyuruh Anggita keluar sejenak. Sebelum keluar, Anggita mengatakan bahwa ranting channelnya masih di bawah rata-rata. Arjun mendapatkan kabar bahwa Sumiya selamat. Arjun pun merasa sedikit lega mendengar hal itu. Kamera channelnya juga diarahkan ke lokasi pengeboman. Di sana Sumiya mencoba menyelamatkan seorang ayah dan gadis kecil yang terjebak di dalam mobil.
Namun sayang, Sumiya hanya bisa menyelamatkan gadisnya saja, sedangkan ayahnya tewas karena mobilnya jatuh ke laut. Beberapa menit kemudian, Mathur datang ke studio dan berbicara langsung dengan Raghu. Namun betapa sombongnya Mathur berbicara bahwa pemerintah tidak bernegosiasi dengan teroris. Kamu harus menyerah, jika tidak, kau tidak akan selamat, sambil menunjukkan foto wajah Raghu dan foto anaknya di depan kamera. Raghu pun marah karena menyebut dirinya sebagai teroris. Raghu juga mengatakan bahwa Raghu mempunyai bukti kuat Perdana Menteri melakukan korupsi di proyek jembatan itu. Arjun yang coba meredamkan suasana justru dianggap Mathur membela teroris. Namun beberapa detik kemudian Raghu meledakkan bom kecil di airport Mathur, hingga Mathur pun tersungkur dan dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Arjun mengalami syok berat dan tidak mau melanjutkan lagi. Braven baru sadar bahwa ada bom di telinga Arjun, dan Braven pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Raghu melihat semuanya dari CCTV. Braven pun keluar dari studio untuk mengejar Raghu bersama Densus 88. Anggita kembali mengambil alih ruangan studio. Anggita terus memaksa Arjun membawa berita ini agar ranting channelnya naik lagi. Anchor क्या होता है? बताओ मुझे. Come on. तेरे को ऑडियंस चाहिए. Audience को क्या चाहिए? ऑडियंस को ड्रामा चाहिए. Audience को drama चाहिए. Correct. Good. Anggita menyuruh krunya memainkan musik sedih dan tidak membersihkan darah di baju Arjun agar tragedi ini membuat ranting channelnya naik. Raghu menelpon lagi dan menanyakan Perdana Menteri yang tak kunjung datang. Arjun pun mendesak Braven agar Perdana Menteri datang, namun Braven tidak berjanji untuk bisa melakukan hal itu. Anggita yang hanya mementingkan ranting memerintahkan kepada Arjun bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf dan tidak akan bernegosiasi. Arjun menolak permintaan itu karena Arjun takut Raghu akan mengepung di tempat lain dan akan memakan korban yang tak bersalah lebih banyak lagi. Dan Anggita mengatakan kepada Arjun, kita harus membuat Raghu sebagai penjahat agar Raghu membuat kesalahan lagi dan semua orang tertuju pada channel kita. Anggita mengatakan kepada Arjun, Arjun, aku sudah berbicara dengan bos. Jika ranting channel hari ini mencapai lebih 70%, maka aku akan menjadi direktur dan kamu akan menjadi pembawa berita utama lagi. अर्जुन, मेरी बॉस से बात हुई है. अगर रेटिंग 70% से ऊपर जाती है तो मुझे डायरेक्टर बना दिया जाएगा. तुम्हें प्राइम टाइम की सीट मिलेगी. Arjun dan Raghu kembali siaran langsung. Raghu mengatakan, aku tahu bahwa Sumiya di lokasi itu adalah istrimu. Apakah kau ingin ia mati? Yang aku inginkan hanya satu permintaan maaf dari Perdana Menteri. Atau akan ada korban lagi termasuk Sumiya. Sedangkan Anggita terus memaksa agar Arjun mengatakan kepada Raghu tidak ada permintaan maaf dan tidak ada negosiasi. Namun Arjun tidak menuruti permintaan Anggita. Dan Arjun mengatakan kepada Raghu bahwa pemerintah setuju meminta maaf. Perdana Menteri akan datang ke sini. Anggita marah besar kepada Arjun. Anggita lalu menelpon channel pesaingnya untuk menyebarkan berita hoak bahwa Arjun telah menerima suap beberapa tahun lalu. Beberapa detik kemudian, berita hoak diberitakan channel pesaingnya. Anggita melakukan ini semua untuk balas dendam kepada Arjun karena tidak menuruti perintahnya. Anggita mengucapkan selamat tinggal kepada Arjun dan keluar dari ruangan karena ranting channelnya sudah memuncak dengan berita hoak itu. Anggita sudah tidak membutuhkan Arjun lagi. Arjun terpojok dan tidak bisa melakukan apa-apa. Arjun mencoba mengulur waktu dengan mencoba menghubungi Sumiya di lokasi. Momen itu termasuk momen langka antara Arjun dengan Sumiya karena mereka berdua sudah tidak berbicara satu sama lain selama beberapa bulan terakhir. Tidak lama kemudian, helikopter datang melakukan evakuasi. Sumiya meminta kepada Arjun agar dia berbicara kepada Raghu untuk tidak terjadi pengeboman jembatan lagi, hingga semua wanita dan anak-anak dievakuasi terlebih dahulu. Arjun pun menyetujui permintaan Sumiya. और मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार आपसे माफी जरूर मांगेगी. माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता. Dan memohon kepada pemerintah bertindak dengan cepat. Arjun pun mengajak Sumiya rujuk kembali dengan mengatakan, kita semua baik-baik saja. Tiba-tiba jembatan itu jatuh dan kehilangan kontak dengan Sumiya. Arjun berharap Sumiya baik-baik saja.
Ragu meminta maaf kepada Arjun karena tidak mengira jembatan itu akan hancur. Sedangkan Braven menelpon Arjun bahwa Densus 88 sudah mengetahui keberadaan Ragu, yang diyakini bahwa lokasi Ragu berada di sebelah kantor Arjun. Densus 88 mengepung gedung di sebelah Arjun. Channel pesaingnya juga memberitakan hal ini. Ragu kemudian menelpon Arjun dan mengatakan dia akan meledakkan gedung sebelah Arjun yang dipenuhi Densus 88. Ternyata Ragu tidak berada di gedung itu. Arjun berusaha memberitahu Braven tetapi terlambat. Karena ledakan gedung-gedung itu, tower crane jatuh ke gedung Arjun dan membuat kantornya hancur berantakan. Beruntungnya, dengan sebab itu bom airport di telinga Arjun pun lepas dan Arjun pun selamat. Tiba-tiba channel lain mengatakan bahwa Ragu pria yang telah meninggal dengan sebab badai beberapa tahun yang lalu di jembatan itu. Lalu Arjun bingung siapa sebenarnya yang mengaku Ragu itu. Ternyata pria itu adalah anaknya, yaitu Anand Pata. Beberapa detik kemudian Arjun menelpon Ragu dan mengatakan, "Aku tahu kau bukan Ragu, tetapi kau anak kandungnya Ragu bernama Anand. Sedangkan ayahmu telah meninggal saat tragedi badai itu." Anand kaget bahwa Arjun mengetahui hal itu, dan Arjun juga mengetahui bahwa Anand menelpon dari lantai bawah, yaitu ruang IT. Arjun menutup teleponnya dan menyiapkan kamera untuk siaran langsung agar semua orang tahu pelakunya adalah Anand. Dan beberapa detik kemudian Anand tiba. Anand pun memegang remote control untuk mencoba meledakkan kantornya. Arjun pun bernegosiasi dengan Anand agar Anand menyerah diri. Tetapi Densus 88 dengan cepat men-sniper Anand tepat di jantungnya. Anand pun tersungkur. Di sana lain, Angkita menyuruh menyebarkan berita hoak bahwa Arjun selama ini bekerja sama dengan Anand untuk melakukan pengoboman. Arjun pun kaget mendengar hal ini dan juga menelpon Angkita dan mengeluarkan semua amarahnya kepada Angkita dan mengatakan, "Ibu Angkita, ini semua adalah hoak. Kenapa kau memframingku sebagai penjahat?" Ibu Angkita mengatakan, "Aku tahu ini hoak, tetapi ini tetap menjadi berita. Selamat tinggal Arjun." Karena ini Arjun dipitnahkan dan dicoblos dalam penjara. Channel yang lain memberitakan bahwa Densus 88 telah berada di gedung berita Angkita untuk menangkap Arjun. Mereka juga memberitakan bahwa Sumia telah meninggal dunia. Arjun pun sedih, hatinya hancur berkeping-keping. Karena ditinggal istri tercinta, harapan Arjun pun luntur. Channel lain memberitakan bahwa Densus 88 menaiki gedung berita Angkita untuk menangkap Arjun. Arjun pun mengambil remote control Anand dan meledaknya. Semua orang yang ada di gedung itu tersungkur termasuk dirinya. Film pun selesai.